Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ini David Brader, yang sebelumnya nama channel ini Kacamata David, tapi kali ini kita rubah ke ini David Brader karena eh apa ya? Pengen sama aja sama nama Facebook ya, biar nggak bolak-balik. Kadang saya buat video di Facebook ngomongnya Kacamata David. Jadi akhirnya saya alihkan ke ini David Brader semua ya. Jadi ya, kali ini kita akan membahas tentang dari murai sayur hingga menjadi murai warna ya. Untuk 2025 ini apakah masih bisa? Masih bisa, tapi mungkin sedikit lama ya prosesnya, nggak kayak saya dulu. Jadi yang dari murai batu sayur mau transformasi ke murai batu warna. Kenapa ke warna? Karena murai batu warna itu satu, dia harganya lebih stabil teman-teman. Jadi tidak dipungkiri ya, saya sudah merasakan sendiri kestabilan dari murai batu warna itu kita nggak usah menjelaskan bahwa ini pernah prestasi ini itu enggak. Kita tinggal kasih lihat bukti, ini anaknya ini sudah jackpot ini, udah pasti banyak yang minat kayak gitu ya. Dan murai batu warna itu karena memang pencintanya yang banyak ya, rata-rata orang murai batu itu sukanya memang di prestasi. Cuman kalau kayak kita nggak bisa ke event-event besar, dan hanya skala rumahan biasa kayak saya pribadi ya, lebih baik kita transformasikan saja ke murai batu warna atau ekor panjang. Tapi kalau menurut saya di 2025 ini yang masih worth itu di worth it apa worth ya, iya pokoknya itulah, itu masih di murai batu warna teman-teman. Jadi ya begitu. Oke, kita akan sepil. Saya dulu tuh dari sepasang murai sayur 2017 saya ternak. Memang nggak langsung saya ini ya, jadi dana dari hasil ternakan murai sayur tuh dulu kan 2017 itu masih 2 jutaan gitu ya harga trotolnya ya, atau 1,5 juta lah. Masih enak buat nabung gitu ya. Akhirnya saya tabung, dapat berapa itu dulu. Terus akhirnya saya tertarik di mutasi memang dari dulu. Gara-gara saya tuh lihat murai batu zombie itu dulu. Pertama saya tahu ada murai batu warnanya lain itu zombie dulu. Murai batu zombie itu orang Malaysia, Om Ferhan Abdul Hamid kalau nggak salah namanya. Itu punya zombie itu warnanya tuh buat saya tuh menarik sekali, dan itu katanya hasil dari nangkep di hutan ya dan dikembangbiakan. Hasilnya pun luar biasa ya dari jualan anakan zombie. Dari sana saya bertekad suatu saat saya pasti bisa punya zombie. Entah itu bagaimana caranya, walaupun harganya wow ya, masih ngeri gitu ya. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit kita kumpulkan dana dari sayur tadi, menjadi warna ya. Menjadi warna itu saya pertama jackpot itu saya blorok dan panda, tapi pandanya nggak pernah hidup tuh dulu. Jadi saya berhasil jual splitan sama blorok, dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Dari situ saya belikan ke Avatar Gold dulu. Avatar Gold, dari sana dari Avatar Gold saya juga cukup lumayan lah, dapat tabungan lumayan juga. Dan akhirnya ketika pada timing yang pas, jadi murai batu zombie itu nyarinya juga susah, terus barangnya langka gitu ya. Dan kebetulan ada temen waktu itu yang posting zombie betina dan splitnya itu masih trotol. Jadi langsung saya grab aja, saya tangkap gitu ya, saya langsung eksekusi dengan dana-dana yang sudah terkumpul dulu. Ya sedikit-sedikit saya pakai juga buat buat apa istilahnya, buat jajan lah, buat apalah, buat
keperluan keluarga juga. Tapi ya dari yang tadinya 2 kandang di samping dapur, sekarang jadi seperti ini. Alhamdulillah bisa bangun gini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 di dapur 7. Bagi saya nggak perlu banyak-banyak teman-teman, yang penting dari setiap kandang ini isinya bisa menghasilkan nominal yang bagus, daripada banyak tapi hasilnya nanti receh gitu. Saya lebih suka yang sedikit tapi dari ini menghasilkan kualitas yang bagus, tentunya di warna ya, karena saya pemain warna. Oke, kita akan spill dulu ya. Jadi saya kedongkraknya itu waktu saya jackpot platinum tuh. Platinum saya 12 kali jackpot, alhamdulillah. Dan ini anakan dari indukan yang nyetak platinum. Ini saya simpen sepasang. Yang lain sudah saya sold out kan semua teman-teman. Jadi itu ya, ini lagi apa namanya, mau bertelur betinanya itu di bawah. Ini insya Allah ganya kuat sekali si jantannya ini, semoga langsung jackpot juga. Dan ini ada supak ini ibunya. Ini nanti rencana mau kita inbreedkan satu line, jadi anak kawin sama ibunya gitu ya. Jadi biar nanti jackpotnya itu kalau enggak platinum ya supak. Kenapa saya tetap bertahan di supak? Supak tuh pemainnya jarang ya, karena apa? Karena dulu tuh waktu boomingnya supak tuh banyak yang kena tipu, kena semiran, dan saya alhamdulillah dapat yang ori. Sudah 3 kali mabung masih tetap putih, alhamdulillah seperti itu, tambah putih juga sekarang. Ini anakannya, ini ikutnya tapi kuat platinumnya ya itu. Dan saya ini punya ibunya zombie. Ini udah birahi tapi ya kayak gitu ya, belum ada pasangannya. Ini split panda ini satu induk dengan Scorpionya Om Adilingi, gen yang fenomenal sekali. Saya alhamdulillah dapat adiknya dari panda itu ya, Scorpio. Ini pasangannya sama betina ternakan saya sendiri, tapi kemarin produk pertama telur 1 tapi belum maksimal, dinilainya mati. Kita akan lihat zombie saya ya. Nah, berawal dari sini nih teman-teman. Jadi berawal dari sini kandang samping dapur ini ya. Dulu sempat dimarahin emak, gak boleh ternak samping dapur, tapi saya maksa dan alhamdulillah sekarang ya kayak gini. Itu zombinya saya teman-teman, lagi di glodok dia ya, lagi bertelur. Ini produkan ke-6, alhamdulillah. Anak-anaknya juga ready ya, barangkali ada yang mau anak zombie, silang split zombie gitu ya. Jadi gengnya kuat tapi memang belum ada jackpotnya ya, tapi ini insya Allah anak-anaknya itu gengnya kuat insya Allah ya. Ini split zombie-nya, jantannya ya. Ini murai sayur yang masih tersisa di tempat saya ya. Itu murai sayur betina. Itu zombie-nya. Ini anak-anak zombinya teman-teman. Ini semua anak zombie. Itu anak zombie. Dia jantan, matanya katarak 1. Ini 3 ekor. Jantan 1, betina 2. Yang jantan insya Allah nanti kirim ke Malang. Itu sepasang insya Allah kirim ke barat nanti. Ke mana ya? Cikarang atau kemana saya lupa itu nama daerahnya nanti, tapi belum pelunasan. Ini betina kita simpen gitu. Jadi dari sini tadi ya, awalnya dari sini sampai belakang tadi, sampai punya zombie, alhamdulillah. Apakah 2025 ini masih worth it buat ternak murai batu? Jawabannya masih sekali, masih banyak peminatnya teman-teman ya. Jadi tentukan segmen kalian. Kuncinya ternaklah murai yang tidak biasa gitu ya. Jadi misalkan kayak saya sudah di zombie ya, teman-teman mau ngikut ke zombie silakan ya. Kalau ada budget lebih ikut nggak apa-apa, hasilnya gurih, pasti gurih.
Jadi kalau mau yang mulai dari nol banget nih ya, teman-teman bisa ternak murai batu, misalkan larwo gitu ya, tapi yang ori. Larwo silang larwo itu. Kembangin dulu dari larwo itu, pasti enak nanti penjualannya. Sekalian buat personal branding teman-teman bahwa saya itu peternak murai batu larwo kayak gitu. Pasti ada yang butuh nanti. Daripada langsung ke Medan juga, semua orang sudah ternak Medan dan ya jatuhnya ke sayur. Tapi kalau kita ternaknya larwo atau Borneo sekalian itu ya, yang gembung, Borneonya yang Borneo kaji sepasang itu, wah itu enak masih ya, tertolaknya masih stabil karena jarang yang ternak gitu. Zombie saya. Oke, sekian dari ini David Breeder, semoga bermanfaat buat teman-teman Kicomania yang mau ternak murai batu di 2025. Masih worth it ya, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan silakan komen, nanti kita akan buatkan solusinya melalui video ya. Di komen, jangan lupa di komen, di like, share ya, di subscribe juga biar saya semangat menceritakan ya atau berbagi ilmu di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.